teman-teman, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita siapkan hati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai baju yang rapi. Selama mendengarkan firman Tuhan, fokus dan duduk yang manis. Jangan sambil makan, bermain, atau jalan-jalan ya. Ikuti setiap instruksi yang diberikan. Semangat! 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 Halo teman-teman! Emi bikin kaget aja deh pakai teriak. Haha, iya dong. Teman-teman, coba lihat Emi. Ada yang beda nggak? Emang apa yang beda? Biasa aja sih Emi. Coba lihat baik-baik. Oh, Emi habis makan coklat ya. Belepotan tuh mulutnya. Makanya kalau makan coklat tuh bagi-bagi dong Emi ini. Aduh, bukan. Nih, coba lihat. Ada apa di rambutnya Emi? Bagus kan? Jepit baru nih. Oh alah, iya, baru ya itu. Iya, baru nih. Nih, Emi juga punya bando baru. Cantik kan? Ini Mama belikan dari Korea loh. Mahal ini. Bagus kan? Bagus dari mana? Biasa aja sih. Kimi juga punya, lebih bagus lagi. Oh ya? Kimi punya? Kok nggak dipakai? Iya, kok nggak dipakai Kimi? Pasti gak sebagus punya Emi kan? Enggak. Soalnya sama Mama gak boleh dipakai buat main. Bolehnya kalau pergi pesta aja. Oh, gitu. Emi, Moni mau lihat dong. Oh, boleh dong. Nih, Emi kasih lihat ya. Tapi hati-hati ya, jangan sampai rusak loh. Ih, segitu banget sih. Beneran beli dari Korea? Jangan-jangan beli di pasar. Beneran loh, Kimi. Masa beli di pasar? Mamanya Emi mana pernah belikan Emi barang-barang dari pasar? Ih, sombong banget sih. Kimi, udah dong. Jangan gitu ih. Emi beneran bagus loh. Bandonya cantik. Iya kan? Duduh, Emi mau ke toilet dulu ya. Kimi, titip ya bandonya Emi. Nih. Oh, iya Emi. Gini kok dibilang bagus? Coba tak patahin, kuat nggak? Jangan dong Kimi, itu kan punya Emi. Nanti kalau rusak Emi marah loh. Biarin. Habis sombong banget, sebel Kimi. Coba dirusak, gampang rusak nggak? Kan kalau barang mahal gak gampang rusak. Jangan Kimi. Ups. Ya, rusak. Aduh, Kimi. Kimi, mana bandonya Emi? Nih, Mil. Loh, kenapa bandonya Emi? Mil. Kok patah? Kok jadi kayak gini sih? Iya, Emi. Tadi Kimi kan mau coba. Loh, kok patah? Ih, katanya mahal. Kok gampang patah sih? Oh, jadi Kimi yang patahin. Wah, Kimi harus ganti bandonya Emi. Ih, gak mau kan Kimi gak sengaja. Enak aja. Kimi, kamu kan sengaja tadi. Hus,
sengaja kan? Ayo, Kimi harus ganti. Kalau enggak, Emi bilangin mamanya Emi loh ya. Nggak mau. Ganti. Nggak mau. Ganti. Sudah. Jangan berantem. Kimi. Loh, ada apa ini? Kok teriak-teriak? Ini loh Miss, Emi sama Kimi bertengkar. Oh ya, benar ya Emi, Kimi? Ini loh Miss, bando barunya Emi dirusak sama Kimi. Patah Miss. Ini bando baru loh Miss, belinya di Korea. Mahal Miss. Enggak kok, Kimi nggak rusakin. Kimi nggak sengaja kok. Bener Kimi, kamu nggak sengaja rusakin. Iya, Kimi gak boleh bohong loh. Moni lihat loh Kimi, sengaja tadi patahin bandonya. Jadi bener. Ayo, Kimi harus ganti. Ayo Kimi, coba ngomong yang benar. Apakah benar Kimi tidak sengaja matahin bandonya Emi? Iya Miss, habis Kimi sebel. Emi punya bando bagus. Oh begitu, jadi ceritanya ini Kimi iri hati ya sama Emi karena Emi punya bando baru gitu. Iya. Wah, tahu nggak iri hati itu nggak bener, iri hati itu nggak baik. Ya, nah kebetulan ya gini, kan sebentar lagi kita akan memulai ibadah online kita kan. Kalian juga kan akan ibadah sama-sama juga dengan adik-adik yang di rumah. Nah, kebetulan juga hari ini kita akan belajar ya dari firman Tuhan. Kita mau belajar dari kisah tentang Raja Saul dan Daud ya. Itu ada di dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 5 sampai 16 ya. Menceritakan tentang bagaimana ya Raja Saul merasa iri hati kepada Daud. Nah, mau tahu bagaimana ceritanya? Mau? Mau Ya, Miss. kalau mau tahu adik-adik di rumah juga ya, Miss Dewi percaya saat ini semua juga sudah siap kan untuk mengikuti ibadah kita siang hari ini. Nah, karena kalian semua sudah siap, mari kita sama-sama ya. Sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau mendedikasikan ya waktu kita, ibadah kita siang hari ini ke dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Oke, yuk kita berdoa yuk. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk siang hari ini. Tuhan, kami saat ini mau datang kepadamu, kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Siapkan hati kami Tuhan, tolong kami supaya setiap kami bisa fokus dan bisa mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati waktu kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau yang selalu memikirkanku senang, karena kau bersamaku sekarang. Ku mau hidupmu
kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasa aman hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami selamanya bersyukur untuk itu Tuhan. Yes, Lord. Mari sama-sama nyanyikan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu, dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Dalam pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Milik-Mu Tuhan selamanya. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Mari kalian nyanyikan. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever.
Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Karena pengorbananmu Tuhan, kami menjadi milikmu selamanya Tuhan. Kami bersyukur untuk identitas kami yang baru Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang memimpin kami Tuhan. Biar apa yang akan dibagikan Tuhan bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan Tuhan, tapi sesuatu yang akan bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah Daud membunuh Goliat, Raja Saul menjadikan Daud pemimpin pasukannya. Daud menang di banyak perang dan menjadi sangat terkenal. Suatu hari, ketika Daud pulang dari perang, perempuan-perempuan dari segala kota Israel menyanyi dan menari-nari sambil memukul rebana. Lalu Saul pun menjadi sangat marah dan hatinya menjadi sangat kesal kepada Daud. Nyanyian wanita-wanita itu sungguh menjengkelkan. Apa kata mereka? Saul mengalahkan beribu-ribu sementara Daud berlaksa-laksa. Sungguh tidak masuk di akal. Kalau dibiarkan terus-menerus, lama-lama Daud akan naik tahta menggantikanku. Aku harus mencari cara untuk mencegahnya. Gimana ya? Ayo, Saul berpikir. Ayo, apa yang harus kamu lakukan? Sejak saat itu, Saul selalu iri hati kepada Daud dan ingin membunuhnya. Keesokan harinya, ketika roh jahat kembali menguasai Raja Saul, Daud pun memainkan kecapi seperti biasanya. Namun, hati Raja Saul semakin dikuasai dengan kebencian kepada Daud, sehingga ia mengambil tombak di tangannya dan melemparkannya ke arah Daud yang sedang bermain kecapi. Kubunuh kau! Tapi Baginda, salah saya apa Baginda? Hei! Kamu mau kemana Daud? Sejak saat itu, Raja Saul selalu berusaha mencari cara untuk membunuh Daud. Namun usaha tersebut tidak pernah berhasil, karena Tuhan selalu melindungi dan menyertai Daud. Nah, Emi, Kimi, dan Moni gimana? Ya, tadi sudah menyaksikan drama tentang kisahnya Raja Saul dan Daud. Ya, kira-kira benar nggak apa yang dilakukan Saul? Ya, nggak benar dan nggak baik, Miss. Kimi tadi salah, sudah iri hati dan mematahkan pandu Emi. Tuhan Yesus pasti sedih Kimi seperti itu ya, Miss. Iya, benar Kimi. Baguslah kalau Kimi sudah sadar ya bahwa apa yang Kimi lakukan itu tidak baik, tidak benar. Nah, jadi sekarang Kimi harus minta maaf dong sama Emi ya. Iya, Miss. Emi, Kimi minta maaf ya. Nanti Kimi ganti pandonya. Iya Kimi, Emi
juga salah pamer-pamer. Sebenarnya bandonya cuma beli di mall kok, bukan di Korea. Hehehe. Maaf ya, Emi juga sombong tadi. Nah, Moni senang. Emi dan Kimi sudah tidak marah-marahan. Ya, bukan cuma Moni ya, Miss Dewi juga senang, apalagi Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus pasti senang ya kalau lihat anak-anaknya ya tidak bertengkar, tidak iri hati, tetapi saling mengasihi. Nah adik-adik ya, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan ya dalam drama ya, itu dikisahkan tentang Raja Saul dan Daud. Dan drama tadi diambil dari kisah di dalam kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 5 sampai dengan 16 ya. Di situ dikatakan bahwa Raja Saul benci kepada Daud ya. Nah, ingat nggak minggu lalu ya? Minggu lalu kita belajar ya, kita melihat drama juga menceritakan bagaimana Daud ya mengalahkan Goliat orang Filistin yang besar ya badannya, sementara Daud kecil gitu ya, tapi Daud sanggup mengalahkan. Dan itu yang membuat ya Daud menjadi terkenal di Israel ya. Jadi sejak Daud berhasil mengalahkan Goliat orang Filistin itu, Daud selalu dipuji-puji ya. Bahkan dicatat di dalam Alkitab bahwa para wanita ya di Israel, mereka menyanyikan ya lagu yang mengagungkan Daud ya, yang memuji Daud. Mereka dalam lagu itu dikatakan bahwa Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah adik-adik tahu nggak berlaksa-laksa itu seperti apa sih? Ya, kalau beribu-ribu itu kan banyak gitu ya. Berlaksa-laksa itu banyak ya, banyak sekali. Beribu-ribu itu udah banyak, berlaksa-laksa itu lebih banyak lagi ya. Sampai mungkin gak kehitung. Nah itu yang membuat Raja Saul merasa sangat iri kepada Daud ya. Dia bilang tadi didramakan, masa Daud dibilang, aku dibilang mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Saul gak terima ya. Saul merasa benci, dia iri sekali sama Daud ya. Nah karena iri hati inilah kemudian di dalam hati Saul timbul sebuah kebencian ya. Nah dari kebencian itu ya timbullah amarah dalam hatinya Saul ya. Dari amarah itu apa? Menjadi suatu ya, ada rencana niat jahat di dalam hati Saul, yaitu apa? Ya, iya, Saul akhirnya ingin membunuh Daud. Ya, kenapa kok Saul ingin membunuh Daud? Awalnya dari apa? Ya, dari iri hati. Ya, jadi adik-adik lihat ya. Dari iri hati aja ya bisa akhirnya membuat Saul punya suatu kebencian dan kemudian timbul amarah dan akhirnya ada rencana yang jahat untuk membunuh Daud. Nah siang hari ini Miss Dewi mau share buat adik-adik sekalian tentang iri hati ya. Nah iri hati, kita bicara iri hati. Setiap kita pasti pernah iri hati, bener nggak? Ya, Miss Dewi pernah iri hati. Pasti adik-adik di rumah juga pernah ya iri hati. Nah, contoh ya, misalnya ada temen tadi kayak cerita soal Emi dan Kimi ya. Emi punya bando baru, jepit baru, sementara Kimi nggak punya. Akhirnya Kimi jadi iri ya.
Nah, mungkin adik-adik juga pernah rasa iri hati, mungkin sama adiknya atau sama kakaknya, ya. Adiknya mungkin dibelikan mainan baru atau sepatu baru, terus kalian enggak. Nah, iri hati bisa juga, ya. Nah, lalu apa sih nasihat firman Tuhan mengenai iri hati? Jadi kalau kalian tanya, Miss Dewi boleh enggak iri hati itu? Ya kalau Miss Dewi bilang nggak boleh, tapi apakah kita semua pernah iri hati? Pasti pernah ya, karena kita kan cuman masih manusia biasa. Tapi siang hari ini kita mau belajar ya dari kebenaran firman Tuhan ya tentang iri hati. Yuk kita lihat di Yakobus 3 ayat 16. Ya, adik-adik bisa lihat di layar ini ya, Yakobus 3 ayat 16. Dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, Miss Dewi ulangi ya. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita perlu menjaga hati kita, ya. Jangan biarkan iri hati itu ada dalam hati kita. Ya, tadi Miss Dewi udah bilang kan, ya, kalau kita kemudian iri hati itu bisa terjadi pada kita semua. Tetapi apa yang perlu kita lakukan kalau tiba-tiba ada iri hati dalam hati kita? Ya, firman Tuhan bilang apa tadi? Ya. Nah, kita lihat juga, Miss Dewi mau bagi juga di Amsal 4 ayat 23. Ya. Di Amsal 4 ayat 23 firman Tuhan bilang begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Firman Tuhan bilang jaga hatimu. Jadi yang perlu menjaga hati kita siapa? Bukan papa mama, bukan orang lain. Tapi kita yang harus menjaga hati kita. Ya. Lalu bagaimana caranya menjaga hati kita? Ya, supaya ya kita tidak membiarkan iri hati itu tinggal dalam hati kita. Nah, mau tahu caranya? Ya, caranya adalah kita berdoa, minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus untuk menolong kita memiliki hati yang benar. Ya, jadi iri hati itu, roh iri hati itu dari si jahat. Ya, iblis berusaha ya membuat kita menjadi iri hati. Kemudian dari sana ada amarah, lalu menjadi perbuatan yang jahat yang keluar dari kehidupan kita. Dan kemudian itu bisa mencelakai orang lain. Jadi ketika kita meminta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus supaya memberikan kepada kita roh kasih. Roh kasihnya Tuhan berikan dalam hati kita. Memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita. Nah, pada waktu roh Tuhan, roh kasih itu ada dalam hati kita, maka iri hati itu akan pergi dari hidup kita. Ya, kebencian itu akan pergi, amarah itu akan pergi dari hati kita, dari kehidupan kita. Ya, kehidupan kita penuh dengan kasih. Ya. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik ya. Jadi kita belajar siang hari ini ya, kalaupun mungkin kadang-kadang ada timbul iri hati dalam hati kita. Nah, siang hari ini kita sudah sama-sama belajar ya. Jangan biarkan iri hati itu tinggal di dalam kita ya. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Caranya bagaimana? Yaitu kita berdoa, minta Roh Kudus memberikan roh kasih ya dari Tuhan itu dalam hati kita. Oke? Nah, adik-adik mau belajar ya? Belajar minta setiap hari supaya Roh Kudus menolong kita memiliki hati yang benar.
Oke, jadi seperti itu ya yang Miss Dewi mau sampaikan siang hari ini ya, dari kisah yang kita belajar tadi tentang iri hati ya, itu ada dalam Alkitab. Dan sebelum kita selesai ya, Miss Dewi juga mau sampaikan bahwa untuk aktivitas kita minggu ini kita nggak ada ayat hafalan, kita ada craft ya, yaitu ada coloring ya. Adik-adik bisa download itu ya, print itu, print ya, minta papa mama print ya, kemudian nanti di color dan difoto, kemudian dikirim ke nomor yang ada di layar ya. Nanti craft yang kalian, gambar yang kalian sudah warnai itu kita akan upload nanti minggu depan. Dan jangan lupa seperti biasa hari Kamis ya, jangan lebih dari hari Kamis dikirimnya supaya bisa diupload minggu depan. Nah adik-adik, ibadah kita siang hari ini udah selesai. Miss Dewi berharap kalian bisa belajar sesuatu siang hari ini. Dan sebelum kita berpisah, Miss Dewi mau ngajak untuk kita sama-sama berdoa menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah belajar. Tuhan, tolong kami Tuhan setiap hari supaya kami selalu menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan dan kami tidak membiarkan Tuhan roh iri hati, roh benci, roh amarah itu ada dalam hidup kami. Kami minta Tuhan biar setiap hari Roh Kudus memenuhi hidup kami, hati kami dengan roh yang dari Engkau, yaitu roh yang penuh dengan kasih itu. Terima kasih Bapa, aku berdoa Engkau kiranya melindungi dan memberkati Tuhan semua anak-anak, semua adik-adik yang siang hari ini Tuhan mereka mengikuti ibadah online siang hari ini, maupun Tuhan mereka yang tidak sempat Tuhan saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada Engkau juga melindungi dan memberkati semua mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.